wa maulana Muhammadin wa washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah masih jumpa lagi di malam Rabu. Kali ini pada akhir bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping bulan Dzulhijjah sebentar lagi bulan Muharram dan bulan Rajab. Sungguh nikmat yang teramat besar. Suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid itu beberapa waktu tidak bisa tenang, nggak bisa tidur dia. Jadi suatu saat dia meminta kepada salah satu dari ulama yang ada di negerinya untuk memberikan nasihat supaya dia tenang dan supaya bisa istirahat. Nah, saat itu ulama itu memberikan nasihat kepada Khalifah Harun al-Rasyid dan memberikan pertanyaan, ya Tuhan, andaikan engkau diberikan penyakit yang membuat engkau tidak bisa buang air kecil, kemudian ada seorang tabib yang menawarkan bantuan supaya kamu bisa buang air kecil yang bayarannya itu separuh daripada istanamu, apakah engkau berkenan? Jawab Khalifah, oh tentu aku akan memberikannya. Separuh daripada istanaku ini untuk obat supaya aku bisa pipis lagi, kata, buang air lagi. Lalu ulama itu bertanya kembali, andaikan yang diminta itu 3/4 dari istana Anda, bagaimana Tuhan? Ya, tentu aku akan berikan demi untuk aku bisa buang air. Kalau semua bagaimana Tuhan? Ya, akan aku berikan, katanya. Nah, itulah nikmat Allah yang amat besar, hanya dari buang air saja nilainya lebih besar dibandingkan dengan istana Anda, bahkan seluruh apa yang ada di istana Anda. Maka berbahagialah Tuhan diberikan kesehatan hanya dengan pipis Anda bisa tenang, katanya. Salah satunya dengan bisa buang air, Anda bisa hidup dengan tenang. Nah, setelah itu Raja Harun al-Rasyid kemudian dia bertafakur betapa maha besarnya Allah, mengucurkan nikmat yang tidak terhitung. Bahkan dari nikmat yang menurut kita kecil saja, kalau dihitung dengan dunia dan isinya itu tidak sebanding. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat keluarga, nikmat kesempatan kita berkumpul dengan handetolan dan keluarga. Ternyata itu juga nikmat yang teramat besar. Ketika kita melihat teman-teman kita berpindah tugas dari satu tempat kerja kantor kepada tempat yang lain, ternyata nikmat kita bisa kumpul dengan keluarga itu adalah nikmat yang amat besar. Belum lagi nikmat harta yang kita punyai, belum lagi nikmat anak keluarga yang soleh dan solehah. Nah, semua nikmat yang Allah berikan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar yang besar. Ini kalau kita maknai, ya kita semua ini mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang besar. Yang banyak, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah kucurkan kepadamu, maka tentu kamu tidak akan pernah bisa menghitung. Kemudian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang bab yang kita bahas ini, yaitu nikmatul iman, fadilah iman. Itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat berikutnya, fasholli
untuk mensyukurinya, maka hendaklah kamu tunaikan sholat. Fasolli. Untuk siapa? Li Rabbika, demi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita tunaikan sholat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur-syukur sholat kita bisa rutin berjamaah, karena sholat itu adalah amal yang pertama akan dihisab nanti kepada seorang hamba ya di hari kiamat. Ketika sholatnya baik, maka Allah anggap semua amal ibadahnya baik. Tapi ketika sholatnya buruk, maka dianggap yang lain juga ikut buruk. Artinya akan diaudit lebih berat, lebih detail. Apalagi yang sholat dilaksanakan dengan berjamaah, itu sistemnya sistem kulaan, burungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang kulak secara burungan, maka mau baik, mau buruk, mau khusyuk, mau tidak khusyuk, itu diambil semua oleh pembelinya, oleh tengkulaknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tengkulak amal sholat kita, manakala kita lakukan sholat kita secara berjamaah, maka insya Allah kita akan terangkat dalam ibadah, hitungan ibadah sholat yang baik, manakala ada 1, 2, 3, 4 jamaah yang khusyuk. Nah, setelah sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wanhar, dan sembelihlah korban. Jadi hari nahr. Besok kita masuk ke hari nahr ya, sudah mau masuk di bulan Dzulhijjah. Itu disunahkan bagi kita secara kifayah. Hukumnya itu sunnah kifayah. Manakala satu dari anggota keluarga sudah melaksanakan ibadah kurban itu, yang dimaksud dengan sunnah kifayah itu, maka yang lain juga ikut kena pahalanya, ikut terangkat menjadi ibadah kurbannya. Makanya dinamakan sunnah kifayah. Dan ketika kita mau masuk bulan Dzulhijjah dan kita berkehendak untuk memotong hewan kurban, maka falyumsik an sya'rihi, hendaknya kita tidak memotong rambut yang berada di tubuh kita. Jadi hukumnya makruh untuk memotong rambut kita. Wa adfarihi, dan kuku-kuku dari jari-jari kita. Itu dimakruhkan. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya namanya terlanjur ya nggak apa-apa. Hukumnya makruh. Itu kurban. Jadi nanti ada ibadah-ibadah yang khusus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Jadi mamin ayamin al-amalu sholih fiha habu ilallah. Jadi tidaklah ada hari-hari di mana hari-hari itu dilaksanakan amal soleh, itu lebih Allah cintai dibandingkan apa saja. Yaitu yakni min asril awal, yakni asril awal min Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, walal jihad ya Rasulullah, termasuk jihad juga kalah pahalanya ya Rasul. Kata Nabi, kalah walal jihad fisabilillah, kalah. Jihad di jalan Allah juga kalah. Apa saja aman. Nah, termasuk kita bisa ngaji, atau tilawatul Quran, atau wirid, atau sholawat, atau kita berpuasa. Nah, cuma untuk puasa ini spesial dari tanggal 1 sampai 9 saja. Karena tanggal 10-nya itu tidak boleh kita berpuasa. Ya minimal tanggal 8, 9 Tarwiyah dan Arafah. Minimal lagi ya tanggal 9-nya tanggal Arafah. Karena puasa 1 Arafah itu seolah puasa setahun penuh ya. Nabi ditanya tentang pahala puasa Arafah. Kata jawaban beliau, shaumu yaumi Arafata, bahwa puasa hari Arafah itu yukafiru sanah. Itu bisa pahalanya menghapuskan dosa dalam setahun. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah iman, masih pada masalah iman. Jadi definisi iman itu dari awal sampai akhir itu ya mengerujutnya pada satu konklusi, satu kesimpulan bahwa iman adalah keyakinan yang di hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan, itu adalah iman. Kemudian iman bisa naik, bisa turun.
Artinya itu cabangnya iman atau variasinya iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Kalau iman pokoknya itu ya 5 tadi itu sebenarnya. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Dan ada haji dan kemudian ghuslul janabah 6 ya. Ada ghuslul janabah. Ada memandikan mayit. Memandikan orang yang mandinya orang junub di 6 itu. Kalau tambahan-tambahannya termasuk cabang-cabangnya itu yang berkurang atau bertambah ya cabang-cabangnya itu seperti cabang yang paling rendah dalam tatanan iman yaitu tumitul adzan minat tarik, menyingkirkan suatu yang bisa menyakitkan orang lain dari jalan, kita pinggirkan, duri mungkin ya. Berikutnya kita sampai pada bab yang sudah akhir-akhir, bab yang sudah di akhir-akhir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waqala Shallallahu Alaihi Wasallam al-imanu nisfani. Iman itu ada 2. Iman itu ada 2. Nisfun fisobri. Setengah iman itu ada dalam kesabaran. Wa nisfun fisyukri, dan setengahnya lagi itu ada dalam kesyukuran. Jadi manakala orang itu sudah bersabar, kemudian dia ada syukurnya. Sabar, ternyata sabar itu bukan ketika dia dalam bukan ketika dia dalam menghadapi musibah saja. Tapi sabar yang dimaksud di sini yaitu bahwa sabar ketika dalam menghadapi sesuatu yang diharamkan. Jadi yang dimaksud anil maharim, yaitu sabar dari mengerjakan perkara-perkara yang haram. Maka ini sudah dapat separuh daripada iman tadi. Ada kalanya orang itu dia digoda dengan kekurangan, tapi imannya bisa kuat, bisa kokoh. Tapi ketika dia digoda dengan ujian-ujian yang bersifat kecukupan, justru malah ia tergelincir. Misalkan ketika ada orang, ketika dia dulu tidak memiliki apa-apa, maka dia rajin sekali untuk beribadah, ke masjid rajin, mengaji rajin, puasa Senin Kamis ya rajin, bahkan sampai puasa Daud ya karena mirip mungkin ya. Tapi ketika dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digunakan untuk hal-hal yang tidak Allah perkenankan. Karena godaan berupa dunia itu justru melenakan gitu. Di dunia itu harusnya disesuaikan dengan wazannya. Dunia dana itu kan masih bawah. Adna itu paling bawah. Jadi hendaknya diletakkan di paling bawah. Jangan menjadikan dunia ada di hati, tapi jadikan dunia ada di tangan. Adalah as-sabru sebagai separuh daripada iman. Sabar anil maharim, yaitu bersabar dari menghindarkan diri kita terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sabar sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah sabar indal musibah. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Nah, orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah ini kita diberikan kabar gembira, yaitu wabasyiri sobirin. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mendapatkan musibah, dia kemudian dia pasrahkan, dia insafkan musibah itu bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang ia punyai, ia miliki itu semata-mata hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ngomong ini ringannya,
Tapi ketika mendapatkan ujian itu benar-benar berat. Ya, as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ya ketika awal kita mendapatkan musibah itu seperti apa respon kita. Kalau respon kita mendapatkan musibah langsung keluar kata-kata yang tidak baik, misalkan hewan kecil yang kakinya berapa itu ya, yang suka ngengkrik itu kalau di Surabaya itu ya. Orang Surabaya itu kalau misuh ya hewan kecil, kalau orang Jawa Tengahan misuh hewan gede-gede. Ketika yang pertama kali itu yang kita ucapkan keluar dari mulut kita, maka itu tidak dihitung sabar. Maka sabar as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu bagaimana ketika kita mendapatkan pertama kali ujian, apa yang keluar dari lisan kita. Yang kedua, as-sabru, sabar anil maharim tadi, sabar dari mencegah diri untuk melaksanakan perkara-perkara yang munkar. Itu sabar. Termasuk pernah ada riwayat yang mengatakan seorang laki-laki, kemudian dia saat itu dihadapkan pada kesempatan yang melaksanakan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Tapi pada saat itu dia langsung teringat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadikan wasilah perbuatan insafnya itu untuk terbukanya pintu gua. Kemudian membuka pintu gua itu menjadi sepertiganya. Itu termasuk cerita tentang sabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Yang berikutnya adalah as-sabru inda ta'at, itu sabar ketika melaksanakan ketaatan. Termasuk kita ketika melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji seperti itu. Jadi ada kadang kalau nggak sabar itu bokong itu sudah lancip ya. Mingsal, mingar. Terus ditambahi ongap-angop ya, menguap gitu. Waduh ini nggak ada lucunya misalnya. Waduh ini paling lama, ini paling kiainya ngaji. Nah itu kan butuh kesabaran juga. Jadi perjuangan dalam mencari ilmu juga termasuk butuh kesabaran. Kata kitab Al-Lahir ya, bahwa ilmu tidak akan bisa digapai melainkan dengan 6 hal, termasuk salah satunya adalah wastibarin, sabar dalam menuntut ilmu. Itu separuh daripada iman, yaitu sabar. Dan yang kedua, separuh iman lagi adalah syukur. Syukur al-amal bitta'at. Jadi syukur itu bentuknya adalah mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, bitta'ati dengan ketaatan. Jadi taat kepada Allah itu adalah suatu bentuk syukur dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan harta misalkan. Kita bersyukur dengan amal ketaatan. Harta itu kita tunaikan zakatnya. Harta itu kita belanjakan untuk menafkahi keluarga kita. Harta itu kita sedekahkan ke madrasah. Kita sedekahkan ke majelis taklim, ke pesantren misalkan. Saya dulu sering contohkan itu bahwa ada amalan yang perlu kita garis bawahi yang menurut saya itu amalan cerdas. Itu amalan yang MLM pahalanya mengalir senantiasa mengalir. Oke lah kalau kita sedekah makanan 1 piring misalkan, itu sedekah betul juga. Tapi ketika kita sedekah 1 piring itu harganya taruhlah 20.000. Kemudian 20.000 itu kita alokasikan untuk sedekah beli kitabnya anak-anak yang kecil-kecil, contoh Aqidatul Awam. Mungkin satunya 3.000, 2.500. Kita belikan berapa kitab. Kemudian kita sampaikan kepada santri-santri itu. Dan mereka ngaji, sampai ngaji mereka jadi kiai-kiai. Kemudian mereka sampaikan juga ajaran kitab itu kepada murid-muridnya terus gitu. Maka berapa pahala yang dapat kita raih dari hanya sekedar infak kepada santri-santri tadi, yang kemudian dia punya guru, punya muridnya kemudian punya murid dan seterusnya, dibandingkan dengan amalan 1 mangkok piring misal. Tapi lagi-lagi dua-duanya tetap kebaikan, cuman kita ada prioritasnya, itu sedekah, termasuk sedekah yang cerdas berupa sedekah
jariyah. Sebagaimana Rasul kabarkan bahwa ada 3 amalan yang tidak terputus nanti. Apa amal manusia ini terputus kecuali 3 amalan. Salah satunya adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah yang senantiasa mengalir pahala. Jadi taat, syukur adalah mengamalkan nikmat Allah dalam bentuk ketaatan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalur sahabat Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qayyadal fatski la yuftiku mu'minun. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah wal Imam Ahmad an Zubair wa an Muawiyah. Ai al-iman yamna'u minal fatski. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa iman itu menjadi tali atau mengikat pembunuhan. La yuftiku mu'minun. Seorang mukmin dia tidak akan membunuh. Artinya pembunuhan itu diikat. Amal pembunuhan, perbuatan pembunuhan itu diikat oleh iman itu. Kalau orang tidak punya iman, dia akan gampang membunuh. Entah saja dia ketemu dengan hewan. Di mana hewannya? Manuk peleci atau burung emprit, burung gereja. Dia akan gampang, mudah membunuhnya. Entah ditembak, entah diselentik, misalnya entah dikitik-kitik. Sampai itu burung itu mati. Nah, orang yang beriman beda. Ketika kita belajar, ada satu kitab namanya Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, Al-Mawa'idul Usfuriyah. Jadi nasihat-nasihat yang sebangsa burung pipit. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab berjalan. Saat dia berjalan, dia melihat seorang anak sedang bermain burung pipit, ditali rupanya kakinya, kemudian dia lepaskan. Setelah terbang tinggi, ditarik lagi jatuh. Lepas lagi terbang tinggi, ditarik lagi tarinya, kemudian jatuh. Melihat seperti itu, Umar bin Khattab kemudian timbul rasa rahmahnya, kasih sayangnya. Ini rahmat itu timbul karena adanya iman. Maka kemudian beliau menghampiri anak itu, wahai anak kecil, bolehkah aku beli burung itu daripadamu? Akhirnya benar diperbolehkan, dijualah burung itu kepada Umar bin Khattab. Anak kecil senang karena dia dapat uang. Sedangkan Umar bin Khattab mendapatkan burung yang ditali itu, kemudian dilepas. Dia terbangkan. Nah, amal yang seperti itu kadang yang menurut orang biasa. Tapi karena dia menolong, memberikan rahmatnya kepada burung itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia amal, mencatat amal tersebut sebagai amal yang baik. Maka sebagaimana surat Tabarok, alladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian, kemudian kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan sebagai ujian bagi kita mana-mana yang mau beramal terbaik. Jadi bisa jadi itu menjadi ahsanu amala Umar bin Khattab. Itulah iman. Jadi mencegah dari perbuatan pembunuhan. Itu iman. Nah, orang mukmin tidak akan mudah-mudah membunuh. Itu kata riwayat Al-Bukhari dan seterusnya. Qauluhu la yuftika mu'minun khabar bimakna nahi. Jadi perkataan la yuftika, tidak akan gampang membunuh seorang mukmin, itu menjadi khabar. Khabarnya bimakna nahi, artinya maknanya adalah larangan. Larangan bagi orang mukmin jangan mudah-mudah untuk membunuh. Ay la yuftika. Ay la yuftiku kamilul iman. Wal fasku an ya'tiyar rajul sahibahu wa huwa ghafil fayashhadu alaihi. Fayaqtufu. Jadi itu termasuk salah satu fungsi iman. Dia tidak akan mudah berbuat kemunkaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahul imana, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman, wa haffahu,
kemudian ia menghiasinya. Wa maddahahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanjung iman bisamahah wal haya, disanjunglah iman itu dengan samahah, murah hati. Dengan kemurahan hati. Orang yang beriman itu dia murah hati. Jadi enggak gampang-gampang mendendam. Wal haya, dan malu. Orang beriman itu cirinya punya malu, karena al haya minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi wa khalaqal kufra wa dhammahu bil bukhli wal jifa. Kemudian setelah Allah menciptakan iman dengan hiasan dan sanjungan berupa kemurahan hati dan malu tersebut, Allah kemudian menciptakan kekufuran. Yang kekufuran itu Allah hiasi dengan sesuatu yang tercela, yaitu al-bukhl, kikir. Ya, kadang orang kalau kikir itu untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau. Misalkan panen pisang yang bagus-bagus itu dia jual, nah dia makan yang kecil-kecil. Misalnya kikirnya gitu. Wal sifat, dan Allah mencelanya dengan sifat kedurhakaan atau keras hati. Ai al-uququ, maksudnya kedurhakaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Nanti ketika penduduk surga itu masuk ke surga. Wa ahlun nar an-nar, dan kemudian penduduk neraka itu masuk ke neraka. Amarallahu ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbi misqal dzarratin minal iman. Allah kemudian menyuruh untuk keluar dari neraka itu siapa saja yang di hatinya ada iman, walaupun sebesar biji zarrah. Zarrah itu semut pudak kalau pesantren, sebesar atom, itu iman. Jadi barang siapa yang masuk neraka, kemudian di hatinya itu ada iman, ada tauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya dengan rahmatnya untuk dia keluar dari neraka itu, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ziyadah, maksudnya tambahan ala asli tauhid untuk asli daripada tauhid. Itulah kelebihan daripada ahli tauhid. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan ahli-ahli tauhid. Wa fi hadits al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar. Nanti ketika penduduk surga itu masuk ke surga dan penduduk neraka itu masuk ke neraka, tsumma yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Ini syarahnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat. Jadi akhriju ay minan nar, maksudnya keluarkan mereka daripada neraka. Man kana fi qalbihi misqal habbatin min khardalin min iman. Jadi malaikat diminta untuk mencari penduduk-penduduk ahli neraka itu yang di dalamnya ada satu titik saja keimanan atau satu titik dari pokok keimanan tauhid. Mereka dikeluarkan dari situ, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat fayulqauna fi nahril haya. Kemudian mereka dicelupkan kepada sungai kehidupan, fi nahril haya. Kemudian setelah di sana dicelupkan ke sungai kehidupan, mereka akan keluar dalam keadaan yang utuh, selamat. Akhirnya mereka tumbuh menjadi bagaikan tumbuhnya sebutir biji di tepi aliran. Nah, kita berdoa semoga nggak mampir ya ke neraka, syukur-syukur dengan wasilah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga dengan amal-amal soleh kita termasuk malam ini
walaupun tidak lama kita ngajinya, cuman beberapa menit saja. Saya kira cukup sekian, kita kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Mas Firdan sudah menyampaikan masih di bab 5 ya, keutamaan iman. Jadi insya Allah kayak iman itu akan mengikat kita dari membunuh binatang atau membunuh apalagi sama manusia ya. Dan juga karena setitik iman juga yang akan mengangkat kita ke surga ya, jangan sampai cuma setitik lah iman kita ya. Alhamdulillah meskipun sudah punya titik iman itu sudah mengangkat kita ke dalam surga, cuma dengan kita mengikuti pengajian ya iman kita insya Allah tidak setitik tapi sudah luas lagi seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak nih, agak ibu-ibu, kalau ada yang mau tanyakan. Bapak Rudi, jangan tanya kitab Bapak Rudi. Tak jawil masih. Nanti tanyanya tentang perdebatan Rudi.